بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ختم النبيين وآله وصحبه أجمعين وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم من نفع به وبركة علومه بكم في الدارين آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله عن الآداب التي تخص علاقات الأسرة بغيرها adab-adab yang khusus terkait masalah hubungan keluarga dengan selain keluarga. Jadi hubungan keluarga dengan orang luar. Ayat al-alaqatil kharijiyati. Yani hubungan-hubungan yang sifatnya selain keluarga, yang sifatnya luar. Yang pertama, alaqatul usrati bil qarabati wa zawil arhami. Yang pertama, hubungan keluarga terhadap kerabat dan orang yang memiliki ikatan rahim. Wadzalika bisilati wal mawaddati wal ihsani ilaihim. Hal itu ya, hubungan itu bisa dengan disambung silaturahmi ya, menyambangi dan mengasih perilaku kasih sayang wal ihsani ilaihim, berbuat baik juga kepada mereka, kepada kerabat, kepada orang yang memiliki ikatan rahim. Wa ziyarati lahum, menziarahi mereka, wattafaqudi li ahwalihim wasu'ali anhum, mencari tahu keadaan mereka ya, cari tahu nanya-nanyain ya, nanyain tentang mereka gimana kabarnya ya, cari tahu deh keadaan, jangan masa bodoh ame kerabat ame yang memiliki ikatan rahim. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah oleh kalian dari nasab-nasab kalian. Cari tahu tuh nasab kita. Paling enggak bapak kita siapa, kakek kita siapa. Nah, anak-anak ini tuh cari tahu siapa aja. Ma tasiluna bihi arhamakum. Ya. Pelajarilah oleh kalian dari nasab-nasab kalian akan sesuatu yang kalian bersambung dengannya, sesuatu itu arhamakum, rahim-rahim kalian, kerabat kalian. Ya. Kalau kamu mempelajari nasab kamu, itu pasti kamu akan nanti menyambungi ya kerabat-kerabat kamu, karena tahu nih keluarga gue gitu, nih oh paman gue, jadi nyambungin. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala as-sadaqatu al-miskina sadaqatun, bermula sedekah kepada kaum muslim itu mendapatkan pahala satu sedekah. Wa ala dzawir rahimi isnatani sadaqatun wa silatu rahimin. Tapi kalau sedekah kepada orang yang memiliki ikatan rahim ya, kepada kerabat, itu dapat dua pahala, dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Rawahu Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Yang kedua, alaqatul usrati bil khadami, hubungan keluarga terhadap pembantu, pelayan. Wazalika, dan hal itu hubungannya dengan cara bil ihsani warifqi, berbuat baik kepadanya ya, rifik, berlembut, lemah lembut kepadanya. Wa tarkit takabbur alaihim, meninggalkan rasa kesombongan atas mereka. Jangan sombong, amin. Pelayan tentang dia melayani kita, kita berlaku sombong. Au istikzarihim, atau menganggap mereka tuh jijik ya, hina, menganggap dia hina. Nggak boleh begitu. Justru kalau nggak ada dia, kita jadi berantakan. Dia kan pembantu, yang namanya bantu berarti kan penolong kita tuh. Waqad sallallahu alaihi wasallam musyan bihim, dan sungguh Rasulullah SAW bersabda, hal keadaan beliau itu berwasiat terhadap mereka ya, berwasiat pada untuk apa namanya tentang siapa khadam itu, pelayan. Hum ikhwanukum, mereka itu pelayan itu saudara kalian. Ja'alahumullahu ta'ala tahta aidikum, Allah jadikan mereka itu, para pembantu, para pelayan itu di bawah kekuasaan kalian. Fa'at'imuhum mimma ta'kuluna, maka berikanlah makan kepada mereka dari makanan yang kamu makan. Waksuhum mimma talbasuna, dan berikanlah pakaian kepada mereka dari yang pakaian yang kau pakai. Wala tukallifuhum ma la yutiquna, dan jangan kalian bebanin mereka pekerjaan
sesuatu yang mereka nggak mampu. Tuh, kata Nabi begitu. Ya, kasih makan, makanan yang kita makan, kasih pakaian, pakaian yang kita makan, jangan bebanin sesuatu yang nggak dia mampu. Yang ketiga, halaqatul usrati bil jari, hubungan ya ikatan keluarga terhadap tetangga. Wazalika biikramihi wal ihsani ilaihi. Yaitu dengan cara kita memuliakan tetangga, ya, wal ihsani ilaihi, berbuat baik kepada tetangga. Wabil aula tarku aziyatihi wasiba bihi wal wagi'ati bihi. Ya, dan yang lebih baik itu enggak gangguin dia, enggak mencaci dia, ya, enggak wagi'ah, enggak bicarain buruk tangga, ya, enggak gibahin tangga. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai merasa aman tetangganya dari keburukannya. Ya, jadi kalau tangganya itu merasa aman dari gangguan, dari keburukan, kejahatan, maka dia sudah sempurna imannya itu. Waqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah muliakan saudara apa ya, tetangganya. Yang keempat, adabud dukhuli ala buyutin nas. Yang keempat, adabnya masuk ke rumah-rumah orang. Kita kalau mau masuk ke rumah orang nih adabnya. Fa'adabul islami fi dzalik, maka bermula adab Islam dalam hal itu bahwa ayyabda'a awalan bil istizani salasa marratin. Hendaklah dia terlebih dahulu minta izin untuk masuk sebanyak 3 kali. Li'annahum fil marratil ula yastansituna, karena sungguhnya mereka orang tuh ya, fil marratil ula, pada minta izin yang pertama itu yang tansituna, ya mereka itu lagi dalam keadaan diam untuk mendengar siapa nih yang datang gitu. Jadi minta izin pertama kayak misalkan ketok tok, nah orang dalam lagi diem untuk ngeliatin siapa nih yang datang gitu. Wa bisaniyati yastaslihuna. Nah, dalam minta izin yang kedua itu mereka untuk yastaslihun, beres-beresin gitu. Ketika dia diam, orang dengar, oh dia tahu siapa, yastaslihun, mereka beres-beresin tuh. Ya, sebelum tamunya masuk diberesin dulu. Wa fi salisati ya'zanuna, dan dalam izin yang ketiga, ya, ketika minta izin yang ketiga, baru ya'zanuna, mereka memberikan izin. Au yarudduna, atau mereka menolaknya gitu. Ya, wa yakunu dzalika bitaslimi. Dan itu minta izinnya itu ternyata bitaslim, dengan mengucapkan salam. Ya, jadi kita ngucapin salam, assalamualaikum. Nah, salam yang pertama ini kan merupakan izin yang pertama. Itu ngelihat orang rumah diem nih, merhatiin siapa yang datang. Nah, lalu kita izin lagi kedua, assalamualaikum. Ya, untuk apa? Untuk mereka lihat, oh si fulan nih beres-beres deh tuh. Nah, izin yang ketiga, assalamualaikum. Nah, ini untuk apa ya? Untuk lihat dia ngasih masuk, apa nolak. Ya, kalau nggak dibukain ya udah ditolak berarti. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk dalam rumah selain rumah-rumah kalian. Jangan masuk ke rumah orang, kecuali masuk ke rumah kalian. Hatta sampai kalian itu tasta'nisu, ya, minta izin dulu. Dan kalian mengucapkan salam kepada penduduk rumah. Al-ayata, iqra'ul ayata, bacalah ayat. Fa'idha sta'zana, apabila dia minta izin wasallama, dan dia mengucapkan salam salasa marratin, sebanyak 3 kali, thumma lam yu'zan lahu, kemudian tidak diberikan izin baginya tuh si orang, falyarji', maka balik pulang, nggak dikasih masuk, nggak dikasih diizin, ya udah balik, jangan maksa masuk. Wa min adamil istizani, dan daripada adab meminta izin, an la yagifa fi muwajahatil bab, jangan diri di depan pintu, ya ketika nih di depan pintu.
Fafil hadithi, dalam hadis, anna rajulan ista'zana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis bahwa bahwa seorang itu pernah minta izin kepada Nabi, ya, minta izin untuk masuk kepada Nabi. Faqama, lalu si laki-laki itu diri mustaqbilal baba. Ya, hal keadaan orang itu diri, keadaannya itu ngadep pintu. Faqala alaihi wasallam, maka Nabi ngomong, hakada ainuk wa hakada fa innamal istizanu minan nadhari. Ya, hakada ainuk, mata lo kesonoin noh, gitu ya, kata kalau bahasa kitanya itu. Mata lo kesonoin, pandangan lo kesonoin. Bahwa sesungguhnya minta izin itu minan nadhari, demi jaga pandangan gitu. Kali aja ketika kita buka pintu itu ada suatu penglihatan yang gak layak dilihat gitu. Kan kata Nabi, jangan ngadep pintu ya. Agak apa ya, kesonoan dikit gitu. Karena bisa kelihatan tuh apa namanya, kalau kita pintu orang dulu kan ada celah-celahnya, bisa kelihatan apa yang lagi diperbuat oleh orang dalam gitu. Makanya kata Nabi, hagada ainuk hagada. Ya, begitu sonoin tuh pandanganmu gitu ya. Fa innamal istidhar min nawari. Ya, bahwasanya diperintahkan minta izin ini demi itu jaga pandangan biar mata enggak mandang hal-hal yang enggak baik. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa huwa hasanun, itu hadis ini hasan. Wa adabul istizani katsiratun jiddan. Adab minta izin itu banyak sekali. Yang kelima, adabul khurujil mar'ati, adab keluarnya perempuan. Wa fi sabili hadzal qasdi awsal islamu bil hijabi hirsan 'al mar'ati. Dan yang kelima tentang adab wanita itu keluar. Wanita keluar nih adabnya nih. Dan dalam jalan ini, tujuan ini, Islam mewasiatkan ya terhadap perempuan agar berhijab, berhijab. Jadi mewasiatkan Islam dengan berhijab hirson, karena peduli kepada perempuan. Wal muhafazati 'alaiha, wal muhafazati 'alaiha, dan juga peduli untuk menjaga perempuan. Ya, lima fil hijabi minal afafi was-sawni. Karena dalam hijab itu ada rasa perlindungan diri, ya, penjagaan diri. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maka hendaklah menutupi kalian dengan khimar kalian, ya, jilbab-jilbab mereka, ala juyubihinna, di atas dadanya mereka, tutupin tuh, ya, tutupin pakai khimar. Wa naha 'ani sufuri wa tabarruji. Islam melarang dari sufur, menampakkan wajah, wa tabarruji, menongolin perhiasan, ya, glamor, ya, tabarruj, menampilkan perhiasan. Lima fi dzalika min al-khatari zahiri al akhlaqi. Ya, karena pada hal itu dalam menampakkan wajah, menampilkan perhiasan itu ada bahaya yang nampak atas moral, wal adab, dan juga adab, wal a'la, dan kehormatan. Ya, karena ada bahaya-bahaya dengan ngelihat perhiasan dicopet, diambil, ya. Akhirnya orang lain melakukan tindakan yang gak pantas. Faqala, maka Allah berfirman, qul lil mu'minina, katakan wahai Muhammad kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, ya, tundukkanlah dari pandangan-pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, ya, jagain tuh kemaluan mereka, dzalika zikarakum, hal itu yang lebih suci, ya, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu menguji terhadap, khabirun, mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Wa qulil mu'minati, dan juga katakanlah wahai Muhammad kepada mukminat, ya, mukminat, yang yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, sama atau juga mereka suruh tundukin pandangannya, jaga kemaluannya, wala yubdina zinatahunna, dan juga jangan tampakin mereka itu apa ya, zinatahunna, perhiasannya mereka. Nah, perhiasannya mereka ini ya tubuhnya, wajahnya. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah mereka itu memukulkan dengan kaki-kaki mereka, ya,
Untuk apa? Untuk diketahui bahwa ada sesuatu yang disembunyikan mereka dari perhiasan mereka. Jadi dia lagi make apa namanya gelang kaki tuh. Ketika ini perempuan orang dulu lewat digendang apa nih dipukul-pukulin kakinya ke tanah supaya apa? Supaya kedengeran tuh suara gelang kakinya, perhiasannya. Nah, itu kata Nabi, kata Allah, jangan dipukul-pukulin kaki lo ke tanah supaya biar orang pada tahu lo ada perhiasan yang lo sembunyiin tuh di kaki. Jangan. Wa tubu ilallah jami'an, tobatlah kalian kepada Allah semuanya ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, tobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang mukmin supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Wa qala, dan Allah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian menampakkan perhiasan sebagaimana ya orang yang menampakkan perhiasan pada masa jahiliyah yang pertama. Fal Islamu, maka bermula Islam, nahal mar'ata, bahwa Islam melarang perempuan an takhruja bizinati jasadiha, bahwa dia keluar dengan memperlihatkan keindahan tubuhnya, li tatasadda lil ghawayati bainal ghurabai, untuk menghadapi godaan di antara orang-orang yang asing. Ya, jangan tuh perempuan keluar dengan menampakkan keelokan, keindahan tubuhnya. Ya, untuk kenapa ya? Untuk kenapa ya Islam melarang? Untuk ya mencegah godaan orang-orang yang nggak benar. Wahya fi halin ba'da dzalik, dan ialah hal itu ya, perempuannya itu fi halin ba'da dzalik, ya perempuan boleh boleh, maksudnya boleh keluar dengan tubuh yang elok dalam keadaan halal kapan? Antalqa man tasha'u mimman tajma'uha bihim majalisul usrati minar rijalil ladzina nasat alaihimul ayatu. Ya. Si perempuan itu boleh dalam keadaan halal ba'da dalik, setelah itu, bahwa antalqa, si perempuan itu bertemu kepada orang yang dia kehendaki, yang dia keingini, dari orang-orang yang dia itu kumpul bersamanya, bersama perempuan, bihim dengan orang itu, majalisul usrati, oleh pertemuan keluarga, minar rijali, dari laki-laki yang telah dinaskan atasnya mereka laki-laki oleh ayat. Ya, jadi laki-laki boleh dengan menampakkan perhiasan keelokan tubuhnya itu kepada laki-laki yang udah halal bagi dia, atau di majelis keluarga, di apa pertemuan keluarganya dia boleh. Ya, asal tapi ada aurat-aurat juga, bukan berarti boleh dia telanjang bulat begitu, enggak. Ya, boleh kalau dengan sesama perempuan, kan ada auratnya dalam fikih tuh. Tahu kalau untuk suaminya, baru suaminya itu apa namanya boleh semuanya tuh ya. Wahya fi hillin ba'da dzalik, dan dia perempuan itu fi hillin dalam kondisi halal ba'da dzalika, setelah itu apa keluar apa namanya menampakkan perhiasannya, apa antalqa. Ini ya, jadi kondisinya itu ketika bahwa dia mau bertemu dengan orang yang dia pengen ketemu, dari laki-laki yang mana dinasah. Oh iya, jadi kayak jadi laki-laki yang telah dinaskan oleh ayat, oh, dia pengen nikah, maka dikumpulin tuh ya kan perempuan tuh sama keluarganya sama lakinya. Nah tuh boleh tuh, ya boleh menampakkan muka sama apa namanya, muka sama tangan, kan dalam ayat begitu tuh. Kan nggak boleh kita perlihatkan muka, kata. Nah di sini kata Syed Muhammad boleh nampakin ketika ada perkumpulan laki-laki, perkumpulan keluarga, pertemuan keluarga yang mana dihadiri laki-laki yang mau melamar dia. Wala yata'atsaruna bifitnatiha, dan mereka tidak berpengaruh dengan fitnahnya si perempuan. Wa bihadza nudriku hikmatan nahyi ani tabarruji, dan dengan ini kami mengetahui, mendapati hikmah pelarang dari larangan dari tabarruj, menampakkan perhiasan. Wa inna akhtara syahawatil jinsiyati qad takaffala al-islamu bitagrir al-ilaj syafi laha mubasharatan aw ghaira mubasharatin, bahwa bahaya syahwat seksual
itu sungguh telah menjamin Islam dengan menetapkan obat yang menyembuhkan bagi syahwat seksual itu, baik secara langsung obatnya maupun tidak langsung. Ya, jadi dengan adanya dilarang perempuan keluar menampakkan perhiasannya, keelokan tubuhnya, nampakkan mukanya, itu untuk apa ya? Islam untuk menjamin ya tentang syahwat seksualnya manusia, biar enggak terjadi sesuatu yang membahayakan kepada perempuan. Nah, perempuan boleh nanti menampakkan perhiasannya, yaitu mukanya, ya mukanya. Itu ketika nanti dia bertemu kepada laki-laki yang mengkhidbah dia, atau kepada keluarganya dia, yang mana nggak menimbulkan fitnah. Wanaha aydan an ikhtilati bainal jinsaini. Islam juga melarang dari ikhtilat, berkumpulnya, bercampurnya antara dua jenis. Kenapa melarang itu? Siyanatan lil akhlaki wal adabi, karena menjaga adab, moral dan adab-adab. Wa hifzan lil a'rad, juga menjaga kehormatan diri. Wa ihtiraman li karamatil usratil islamiyyati, juga muliain untuk kemuliaan keluarga Islam. Wa qat'an li waswasati syaitan, memutuskan untuk gangguan setan. Wasaddan liturugil ghawayati wad dalalati, menutup jalan seksual ya tadi kan, godaan, menutup untuk jalan-jalan, untuk jalan godaan dan kesesatan. Iya, dengan dilarang ikhtilat maka terjaga perempuan, terjaga kehormatannya, terjaga adab-adabnya ya. Jadi mulia atau kehormatan keluarga Islam, memutuskan gangguan setan, menutup jalan. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yawman makhsusan lin-nisa'i yu'allimuhunna fihi wahdahunna. Dan sungguh adalah Nabi itu menjadikan satu hari yang dikhususkan untuk perempuan, yang Nabi mengajarkan mereka itu pada hari itu. Ya, satu hari khusus, satu hari Nabi sisihin buat ngajarin perempuan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara hijabin. Dan apabila kalian bertanya terhadap mereka akan mata'an, akan benda-benda, fas'aluhunna, maka tanyailah mereka min wara hijabin. Jadi ini ketika kalian itu meminta kepada mereka, ya bukan nanya ya. Ketika kalian meminta kepada mereka perempuan itu suatu benda, ya mataan, barang gitu, maka mintalah kepada mereka dari wara hijab, dari belakang hijab. Wa hadza adabun 'amun syarifun amara bihil Islamu. Nah, ini merupakan adab yang umum, yang mulia, yang mana memerintahkan dengan adab ini oleh Islam. Jadi adab ini diperintahkan nama Islam. Innal Islam bi tahrimihil ikhtilat. Bahasanya Islam itu dengan mengharamkannya ikhtilat, bercampurnya laki perempuan, wada'a hajizan mani'an bainal fadilati war radhilati. Ya, jadi Islam melarang, mengharamkan ikhtilat itu bahwa dia sudah meletakkan pembatas yang mencegah, ya, pembatas yang kokoh antara fadilah, antara kemuliaan dan kehinaan. Udah jelas tuh ada pembatasnya tuh. Wa baina soni wal ibtizali, dan antara penjagaan dan kebebasan. Jadi Islam dengan mengharamkannya ikhtilat itu sudah membuat batasan, sebuah ya, membuat pembatasan yang mencegah antara mana yang mulia, mana yang hina, mana yang bebas, mana yang jaga. Wa hakadha nara kaifa anna al-Islam lam yughfil al-usrata min hisabihi. Beginilah kami melihat bagaimana Islam itu tidak melupakan keluarga dari perhitungannya. Bal da'amaha wa gawwaha. Bahkan Islam itu mendukung keluarga, ya, mendukung keluarga, terbentuknya keluarga, menguatkan keluarga. Warabataha biribati muqaddasin syarifin, dan Islam juga mengikat keluarga dengan ikatan yang suci, yang mulia, yaitu pernikahan. Wa'atana biha ghayatal i'tina'i, dan Islam juga memperhatikan keluarga sebenar-benarnya perhatian, benar-benar merhatiin keluarga. Wa takaffala bi ri'ayatiha kull takaffuli, dan juga Islam menjamin ya penjagaan keluarga, sejahteranya keluarga, setiap benar-benar takaful, ya. Seluruh penjagaan, seluruh
penjaminan itu dikerahkan dengan segenap usahanya untuk keluarga. Wahtamma bidzalika kullal ihtimam. Dan Islam juga menganggap penting dengan hal itu sebenar-benarnya kepentingan. Ya, jadi benar-benar Islam itu menganggap penting masalah keluarga. Fal abu wal ummu al jannatu fi birriha wa ta'atiha. Maka bapak dan ibu itu surga bagi orang yang berbakti kepadanya dan taat kepadanya. Wattiflu al wiqayatu minan nari fi tarbiyatihima. Dan anak kecil laki-laki perempuan dan anak kecil laki-laki itu penjagaan dari api neraka pada mendidik keduanya. Wazaujatu karamatur rajuli wa khairuhu fi husni asyratiha wa waddiha wa mahabbatiha. Nah, istri itu kemuliaan laki-laki dan sebaik-baik laki-laki itu dalam bagus pergaulannya terhadap istri itu. Ya, wa waddiha dan juga bagus dalam kasih kasih sayangnya, mahabbatiha kecintaannya. Wal gharabatu as-sawabul azimu wal ajrul kabiru fi silatihim. Dan gharabah itu kerabat itu pahala yang besar, pahala yang agung, ya. Pahala yang besar dalam menyambungi mereka. Wal jaru kamalul imani fi ikramihi. Dan keluarga itu sempurnanya keimanan dalam memuliakannya. Wal khadimu dan pelayan itu ta'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fil ihsan ilaihi. Dan pelayan itu ialah ketaatan kepada Rasul dalam berbuat baik kepadanya. Wal dhaifu kamal imani fi ikramihi. Tamu itu kesempurnaan iman dalam memuliakannya. Wa bihadza, dan dengan ini ba'atsal Islamu fil usrati, ya, Islam mendorong dalam keluarga apa? Al-hubba, kecintaan, wa ta'awuna, saling menolong, wal mawaddata, saling mencintai, wal ikhlasa li tanzimil mujtama', dan ikhlas untuk itu semua untuk mengatur masyarakat. Wasumui bihi, ya, dan juga untuk apa? Untuk menggerakkan, ya, untuk mengangkat semua, ya, untuk mengangkat bihi dengan masyarakat itu ilal khairi, kepada kebaikan, wal adalati, dan kepada keadilan, wa tuhri, kepada kesucian, wasyarafi, kemuliaan, wal irkhai, kepada persaudaraan. Ya tadi itu, ya, bapak ibu menjadi surga bagi orang yang taat kepadanya. Anak kecil, anak laki-laki, anak perempuan itu menjadi penjagaan atau terhindarnya dia dari api neraka ketika ngedidik dia. Seorang istri itu menjadi kehormatannya laki-laki dan sebaiknya laki-laki itu dalam berbuat baik kepada istrinya. Keluarga itu, kerabat itu ialah mendapat, ya, dengan kita bersambung silaturahmi kepada keluarga, kerabat dapat pahala yang banyak. Ya. Tetangga begitu sempurnanya iman kita ketika memuliakan tetangga. Pelayan juga ketika kita mau taat kepada Rasul, maka berbuat baiklah kepada pelayan. Tamu juga begitu sempurnanya iman kita ketika kita muliain tamu. Nah, ini Islam semua mendorong keluarga. Dengan ini Islam mendorong keluarga ada timbulnya rasa saling cinta, saling tolong menolong, saling kasih sayang. Untuk apa ya? Untuk mengatur masyarakat, untuk membentuk masyarakat menuju ke dalam hal baik, ke dalam hal yang lebih adil, kesucian, kemuliaan, dan rasa persahabatan. Allahu a'lam.